Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, ini kan sudah memasuki pertengahan bulan April ya, 2025 saat ini. Nah, untuk temanya saya akan memberikan sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya 6 zodiak yang akan terkejut ya. Dalam arti terkejut itu ya, katakanlah 6 zodiak ini sedang lagi bersinar ataupun bersinar ya. Nah, ketika 6 zodiak ini bersinar, maka yang terjadi ya, itu akan bisa membeli barang-barang mewah ya, elektronik ataupun apalah, ataupun perhiasan ya. Bahkan insya Allah akan bisa untuk merenovasi rumah ya, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika zodiak kalian bersinar, tentunya rezeki di situ akan sangat bisa mengalir. Nah, kan seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, tetap seperti biasa saya akan tarik dulu alurnya ataupun energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik ya energi, ataupun tetap seperti biasa clue-nya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles.
ada tangan keluar dari awan memegang koin besar di sini. Yang kedua muncul petunjuk The World. Ada wanita dikelilingi bunga ya. Pojok-pojoknya ini ada berbagai macam kepala. Oh, terus di kartu ketiga, clue ketiga muncul petunjuk Two of Cup ya di sini. Yang terakhir muncul petunjuk Three of Swords. Ya. Ini clue yang keempat, ada 3 pedang menusuk hati ya. Oke sobat ya, setelah saya deteksi ya dengan energi rasa ataupun dengan penerawangan ya di sini ya. Ini saya merasakan ya untuk semua sahabat di cenderung batin ya. Tentunya ini energi lebih-lebih yang nantinya terkoneksi di 6 zodiak ya. Ini kalau saya rasakan sih di mana kelihatannya akan ada sebuah perjalanan awal yang bagus ya. Gitu. Bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini. Ini awal yang bagus ya. Adanya sebuah pencapaian, adanya sebuah kelancaran-kelancaran ya. Itu yang saya rasakan. Meskipun apa? Meskipun di sini terkadang ada sebuah penurunan, meskipun di sini terlihat masih ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan, tetapi kelihatannya awalnya cukup bagus. Awal langkah kalian ini kelihatannya cukup bagus. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Nah, di clue kedua di sini ya sangat apa ya, sangat terbaca jelas ya. Di mana di sini kelihatannya memang apa ya, kebutuhan kalian di sini banyak ya. Artinya beberapa faktor, beberapa masalah ini juga banyak yang kalian hadapi di sini. Gitu. Entah dari segi ekonomi lah, entah asmara, entah pekerjaan, entah kesehatan ya. Nah, gitu loh. Ini yang sedang saya rasakan. Cuman di sini saya melihat bahwa banyak dari sahabat di cenderung batin ya. Ini kelihatannya yang sedang ingin merampungkan ya, ataupun yang sedang ingin mau menyelesaikan dengan cepat. Nah, gitu loh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan harapan agar kalian bisa lepas dari sebuah masalah dan menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya di situ akan ada sebuah kestabilan, entah di berbagai faktor apapun. Karena yang jelas di sini The World memberikan sebuah sinyal ya, sekali sekali lagi memang tidak satu masalah yang kalian hadapi di sini. Banyak ya, faktornya itu banyak. Seperti yang barusan saya jelaskan. Tetapi perlu diingat di sini memang ada sebuah energi positif yang di mana banyak dari sahabat di cenderung batin ya, tentunya yang terkoneksi di 6 zodiak ini kelihatannya ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan gitu loh. Nah, ini kan suatu kepositifan buat kalian. Bahwasanya ketika memang ada sebuah masalah, ada sebuah problem, ada sebuah konflik, ya semestinya harus segera cepat diselesaikan. Biar adanya sebuah kejelasan ya, kan seperti itu. Nah, biar tidak menggantung dan biar adanya sebuah penyelesaian di situ loh. Lanjut ya, di clue ketiga. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat di cenderung batin ya, yang dimana kalau saya rasakan sih akan ada sebuah beberapa pertemuan ya di sini ya. Gitu. Ingat ya akan ada beberapa pertemuan. Cuman yang saya rasakan ya di sini ya, ini pertemuannya ini kelihatannya kurang bagus gitu loh. Jadi bisa dikatakan awal ada sebuah penurunan, awal ada sebuah keterpurukan, kesulitan. Ini awalnya kok kelihatannya dari pertemuan-pertemuan ya yang saya rasakannya. Seperti itu. Padahal awalnya itu bagus loh kalian, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, cuman di clue ketiga di sini menggambarkan apa? Menggambarkan awal mula ya. Kalian adanya sebuah apa ya, penurunan lah, katakanlah seperti itu. Awal dari sebuah masalah yang sedang kalian hadapi. Bisa saja saat ini sudah kalian rasakan masalah ini. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi untuk clue yang ketiga di sini awal dari adanya sebuah masalah beda ya. Kalau clue pertama di sini saya tadi mengatakan ini awal ya. Awal dari perbaikan gitu loh. Dari kelancaran ya, jarang masalah, adanya sebuah kesenangan, kebahagiaan gitu loh. Nah, cuman diberikan petunjuk di clue ketiga di sini awal dari apa ya? Awal dari sebuah masalah gitu loh. Artinya
yang mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan kebahagiaan. Nah, di sini tiba-tiba banyak konflik. Nah, seperti itu sobat. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi ya, ini awal sebuah konflik lah. Awal sebuah problem yang dimana ini kok terkoneksi dari orang-orang di luar kalian gitu loh. Bisa saja di sini adanya sebuah orang baru ya, gitu loh. Orang baru itu dalam arti ya ya tidak lama kalian kenal, lah itulah yang menyebabkan orang itu yang menyebabkan awal mula kalian ada masalah, ada problem gitu loh. Jadi apa ya, adanya sebuah pertemuan dengan orang baru ya di sini ya gitu. Seperti itu awalnya sih kalian bertemu dengan orang baru di sini. Makanya terjadi sebuah masalah, makanya terjadi sebuah problem. Sehingga apa? Sehingga itu membuat adanya sebuah kesulitan-kesulitan, adanya sebuah penurunan-penurunan, terutama di faktor keuangan. Karena jelas sekali loh di sini sobat. As of Pentacles loh di sini. Ini kan menggambarkan sebuah keuangan yang cukup luar biasa, menggambarkan adanya sebuah rezeki yang sangat mili, yang sangat lancar. Awalnya seperti itu. Bantuan dari semesta juga turun di sini. Kok tiba-tiba di kartu ketiga kalian kenal ya sama orang baru di sini. Itulah yang mengakibatkan awal kebahagiaan, awal kesenangan kalian, awal kelancaran rezeki kalian ya. Ini menjadi banyak hambatan, menjadi banyak sendatan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di poin keempat ya di sini ataupun di clue yang keempat, sehingga kalian banyaknya kebingungan di sini ya. Ini jelas sekali ya. Banyak dari sahabat di cenderung batin yang merasakan kebingungan, merasakan kekecewaan, merasakan kesedihan. Karena apa yang pernah dirasakan itu enak, apa yang pernah dirasakan itu cukup membantu ya. Adanya kedamaian, kebahagiaan, kesenangan dan lain-lain ini seakan-akan berubah total di sini. Gitu. Ini akibat dari clue yang ketiga ya. Gitu. Akibatnya ya ini adanya kekecewaan, adanya kesedihan, amarah, luka batin di sini. Adanya sebuah mikir ya. Pokoknya bingung yang luar biasa di sini. Karena kalian sendiri mungkin juga bingung gitu loh. Kok tiba-tiba seperti ini? Kok tiba-tiba banyak masalah terutama di faktor finansial, kok tiba-tiba adanya sebuah penurunan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga bisa memending ya. Gitu loh. Ataupun bisa tercancel apa yang selama ini menjadi tujuan kalian ya. Mungkin untuk bisa membeli ini, membeli itu, kebutuhan itu ya. Ini sehingga apa? Terpending semua gitu. Bahkan artinya sebuah macet sobat. Saya rasakan ini Pak, banyak sebuah kemacetan. Kemacetan itu dalam arti apa yang sedang kalian inginkan itu loh, tidak bisa lancar lagi. Jarang ya, bukannya tidak bisa tapi jarang sekali untuk bisa terpenuhi lagi apa yang sudah menjadi keinginan kalian tentang sebuah pembelian-pembelian. Kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas loh ya, ini adanya sebuah energi ya yang kurang baik sih, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga bisa mempengaruhi itu semua. Nah ini harus lebih waspada ya untuk sahabat di cenderung batin, tentunya kalian yang nantinya terkoneksi di 6 zodiak. Itulah yang membuat kalian adanya sebuah keterpurukan, adanya sebuah anjlok. Mungkin kalian kurang bisa waspada, kurang bisa menilai lebih kurang bisa menilai lebih dalam ataupun lebih jauh tentang eh, orang-orang yang baru kalian kenal di sini. Seperti itu ya. Oke ya, silakan berdoa. Kita langsung buka untuk masalah kartu clue, kartu jawaban ataupun kartu kesimpulan. Semoga memberikan petunjuk yang bagus ya di sini. Di sini muncul petunjuk Two of Cup. Ini ada dua orang saling bersulang ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya di sini ya. Ini kelihatannya akan adanya sebuah perubahan juga, nah, gitu. Akan adanya sebuah perubahan yang dimana ketika kalian adanya sebuah penurunan, adanya sebuah kekecewaan ya, kesedihan, yang dimana saya katakan tadi banyak kemacetan-kemacetan tentang apa yang kalian inginkan itu susah sekali tercapai, susah sekali terwujud. Nah, di kartu kesimpulan ataupun kartu confirm di sini memberikan sebuah petunjuk yang sangat bagus.
adanya sebuah energi yang kuat, adanya kartu yang positif, di mana itu akan bisa membuat apa yang pernah kalian rasakan itu kembali lagi sobat gitu loh. Ya. Jadi kesenangan, ya kebahagiaan, kelancaran, lebih-lebih di faktor finansial ini akan kembali ya, akan kembali lancar insya Allah ya, akan kembali lancar lagi. Sehingga apa? Sehingga di sini ya seperti tema, bisa juga kalian akan bisa memberi maaf, kalian akan bisa juga membeli ya, membeli barang-barang mewah, entah apapun itu ya, entah elektronik, entah perhiasan. Bahkan saya melihat ya, di sini juga akan ada yang bisa merenovasi gitu loh, merenovasi rumah di sini. Selama apa? Selama memasuki pertengahan bulan April, nah gitu loh. Jadi ratingan ini ataupun prediksi saya ini saya tujukan selama memasuki bulan pertengahan bulan April ya gitu loh. Sampai selesai. Kira-kira seperti itu ya. Insya Allah lah di situ 6 zodiak ini tidak akan terlalu terpuruk-puruk amat gitu loh. Meskipun terkadang ada sebuah masalah. Nah, 6 zodiak ini insya Allah lah selama pertengahan bulan April ya sampai selesai di sini kelihatannya insya Allah rezekinya masih masih tetap stabil lah, masih tetap lancar, masih tetap normal di sini. Ketika ada masalah, apakah akan ada keterpurukan juga? Ya tidak begitu juga. Ketika ada masalah ataupun adanya sebuah penurunan, ini tidak terlalu signifikan sobat gitu. Artinya ya masih ada saja nanti rezeki itu masih ada saja yang mengalir buat 6 zodiak ini ya. Karena di sini melambangkan Two of Cup. Akan ada perubahan dan itu balik lagi seperti yang pertama. Akan ada kelancaran. Nah, seperti itu ya. Cuman tetap ya intinya tetap secara aura juga itu harus diperhitungkan sobat gitu loh. Kalau aura kalian sudah bagus, sudah stabil, sudah terbuka, nah itulah yang akan mendapatkan sebuah kebersinaran menurut zodiak kalian masing-masing. Kan seperti itu. Sering saya juga mengatakan apapun itu ya, ini kembali lagi meskipun zodiak kalian sama ya, tapi orangnya kan orangnya kan bisa dikatakan berbeda gitu loh. Kan tidak satu zodiak tidak dimiliki satu orang tetapi banyak kesamaan ataupun kembarannya itu loh banyak. Nah, tinggal bagaimana penentuan ya. Meskipun zodiaknya sama-sama keluar, nah tinggal keberuntungan ini saja berpihak sama siapa. Nah, kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak berlama-lama langsung saya tarik ya energi dari 6 zodiak. Silakan berdoa lagi. Semoga salah satu zodiak menjadi milik kalian ya. Oke sobat ya, langsung saja kita lihat ya untuk tarikan 6 energi terkuat dari zodiak kalian masing-masing. Yang pertama selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Ini Virgo yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul ya. Yang kedua selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ini kelihatannya Leo muncul lagi ya di sini ya. Ketiga selamat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. 4 selamat kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius. Ini Sagittarius ini akhir-akhir ini mantap ya di bulan April ini. Sering keluar ini kalau nggak salah ini. Selanjutnya ya, kelima selamat kalian mempunyai zodiak Gemini.
Ini terakhir keenam, selamat kalian yang punya zodiak Cancer. Ini Cancer mulai dari dulu sering saya beri julukan zodiak yang penuh kejutan ya, Cancer ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya. 6 zodiak sudah saya prediksikan bahwa nantinya yang dimana memasuki pertengahan bulan April ini ya, ini akan ada sebuah kerezekian yang luar biasa. Ada saja nanti kelancaran-kelancaran buat kalian, terkhusus yang mempunyai 6 zodiak. Gitu loh. Syukur-syukur di sini kalian akan bisa membeli barang mewah ya, entah elektronik apapun itu ya, entah perhiasan, dan juga ini ada sebuah indikator kuat bahwa nanti kalian akan bisa merenovasi gitu loh, ya merenovasi rumah lah. Karena memang rezekinya cukup lumayan ya di sini ya. Awalnya memang ada sebuah kerezekian yang luar biasa dan ini ending-endingnya apapun itu ya, ini akan balik lagi. Jadi as open di kartu utama di sini ini kan koin besar. Ada sebuah kelancaran lah minimal seperti itu ya untuk secara pemahamannya ya. Ada sebuah keuangan yang cukup lancar dan ini ketika ada sebuah masalah yang sudah saya ceritakan dan sempat terstop ya, sempat ada kekecewaan ini ujung-ujungnya balik lagi karena sama-sama muncul two of cup. Artinya di sini bahkan bisa saja akan ada sebuah orang baru lagi loh ya. Dan itu akan memberikan solusi ya. Bisa saja akan memberikan masukan dan kalian akan pulih kembali. Nah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga Ace of Pentacles ini nanti larinya ya sama kalian lagi. Ada kelancaran, ada kebersinaran. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi untuk 6 zodiak ini selamat ya. Ini kelihatannya zodiak kalian sedang bersinar. Artinya apa? Artinya di situ ada kelancaran rezeki yang luar biasa. Ya. Apakah tidak ada sebuah masalah nanti yang menghantam kalian? Apa tidak ada sebuah penurunan? Ya namanya orang hidup pasti sobat. Ada sebuah pasang surut itu pasti. Cuman ketika 6 zodiak ini keluar ya, yang dimaksud memang ada sebuah surut ini apa ya? Tidak lama gitu loh. Nanti akan pasang lagi ya. Tidak lama akan ada pemasukan-pemasukan lagi sehingga apa? Sehingga seakan-akan memang kalian diberikan sebuah keberkahan gitu loh. Bahwa di situ ada kelancaran sebuah kerezekian. Ya tergantung kalian. Yang jelas di sini itu akan luar biasa dan mungkin akan bisa ya sekali lagi yang mungkin selama ini barang yang kalian inginkan belum bisa kalian beli ya, belum bisa kalian miliki insya Allah lah selama pertengahan bulan April sampai sampai habis ya itu kalian akan mampu membeli sama ketika mungkin kalian ingin merenovasi rumah agar lebih baik lagi lebih asri lagi ya itu insya Allah lah di situ akan ada rezeki dan kalian akan bisa memperbaiki rumah ataupun merenovasi rumah. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap intinya ya, apapun yang sudah saya sampaikan, satu ini semua bersifat general reading ya. Nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Ya tetap ketika mungkin kalian penasaran, biar tidak timbul tanda tanya besar, apalagi ketika kalian ada sebuah masalah problem, dengan konsultasi saya akan bisa memberikan solusi dan masukan. Lebih-lebih ketika nantinya terdeteksi ada sebuah penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Biar aura kalian bisa bersinar lagi, bisa terbuka lagi, sehingga bisa mengundang sebuah keberkahan, kerezekian, kepositifan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, poin poin kedua sekali lagi ini yang paling penting ya, perlu saya ulangi lagi poin kedua di sini ya. Ini semua akan bisa berjalan, akan bisa terkoneksi dengan baik, akan bisa resonate, akan bisa kalian rasakan. Ini tergantung sama aura. Meskipun sama-sama mempunyai zodiak yang sama, aura seseorang itu kan pasti berbeda. Ada seseorang yang sudah terbuka ataupun masih stabil, ada orang yang apa ya, yang masih tertutup atau terkena kiriman energi black magic sehingga membuat adanya sebuah dinding penghalang. Nah, maka di situ akan terjadi kesulitan-kesulitan sobat. Sering saya mengatakan ya berkali-kali, itu loh yang membuat kesulitan dalam hidup kita ya. Berbagai faktor apapun itu ya tetap kita harus introspeksi diri sobat. Nah, gitu loh. Harus berkaca diri, harus mawas diri kan kan gitu. Kalau kita tidak bisa menyikapi ya, secara masalah, ini datangnya logika atau di luar logika, kalau kita sulit menyikapi itu semua, ya maka hasilnya akan sulit juga. Kita ada perkembangan nasib ya, kita ada peningkatan nasib yang lebih baik, itu akan sulit. Karena kita sendiri ya itu tadi kurang introspeksi, kurang bisa memahami suatu masalah yang terjadi. Nah kan kira-kira seperti itu. Kalau saya kan hanya memberikan sebuah informasi sobat, apalagi ini general. Nah makanya ketika ada konsultasi, nah itu kan saya bisa
lebih dalam lagi gitu loh. Memberikan wedaran-wedarannya ya. Ini akan bisa saya kupas lebih dalam lagi, biar bisa memahami, kan seperti itu. Karena, tujuan saya ya biar bisa memberikan sebuah solusi gitu, agar semua ya yang sudah bergabung, yang sudah, subscribe di channel Ruang Batin ini sama-sama menemukan sebuah kehidupan yang layak gitu loh ya, kehidupan yang enak, yang bahagia, kan seperti itu. Jangan kehidupan yang sulit, yang susah, gitu loh. Yang mikir jangan seperti itu. Kalau bergabung di channel Ruang Batin, ya harus bisa semangat, nasib kita harus bisa lebih baik lagi. Makanya dengan support ya, dengan informasi yang saya berikan, nah itulah, balik sama kalian gitu loh. Percaya tidak percaya tetap, saya kembalikan lagi sama kalian gitu loh. Karena apa? Karena kan pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi ya, yang merasakan gitu loh, dan yang menilai. Kan seperti itu, tetap saya kembalikan lagi sama kalian gitu. Kalian mau percaya, ya silakan, nggak mau percaya, ya monggo, nanti apapun itu kan kalian sendiri yang merasakan dalam kehidupan. Nah, yang jelas siapapun yang bergabung di channel Ruang Batin ya, itu kalian harus bisa apa, hidup lebih bagus lagi sobat, nah, gitu loh. Hidup bisa lebih bagus lagi dan nasib harus bisa lebih baik lagi. Nah, itu ya support saya buat, kalian semua, buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Dan kita harus, berani melangkah maju, tidak boleh bermalas-malasan, harus ada sebuah pergerakan untuk mencapai sebuah tujuan. Karena apa? Karena ingat ya, adanya sebuah pencapaian, adanya sebuah keberhasilan itu bukan mereka yang menghampiri kita. Kita yang harus menghampiri dulu, kita yang harus menjemput dulu yang namanya keberhasilan itu. Yang namanya keberkahan kita sendiri yang harus menjemput itu semua, sobat. Kan kan kira-kira seperti itu ya. Itu sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap kunci keberhasilan ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, tetap ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Masalah itu jangan dipendam saja, jangan didiamkan saja. Ketika kalian pendam, kalian diamkan, itu energi negatif akan semakin tinggi. Ya, jangan salahkan ataupun jangan heran ataupun jangan kaget ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan terus. Ya karena kalian kan diombang-ambingkan sama kebingungan kalian sendiri. Karena apa? Karena mungkin tidak kalian sharingkan. Nah, ketika kalian sharingkan sobat, nah di situ kan sedikit mengurangi beban kalian gitu loh. Nah, ketika beban kalian itu berkurang secara pemikiran maupun secara batin, nah itu kan akan bisa menurunkan persentase energi negatif juga. Salah satunya kan seperti itu. Nah, syukur-syukur, akan bisa menemukan solusi dengan kita sharing sama orang di bidangnya ataupun orang yang kalian kenal, kan syukur-syukur bisa menemukan solusi. Nah, itu kan malah makin baik, kan seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang, bisa saya sampaikan ya. Tetap yang baik ya, informasi baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya sobat, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, biar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya ya, biar lebih mawas diri lagi, serta apa, biar lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki, nasib kita. Oke sobat ya, sekali lagi, saya rasa sudah bisa dipahami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.